Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya fokus yang sangat spesifik tapi juga penting banget di dunia pendidikan ya. Yap, pengelolaan laboratorium. Ini analisis khusus buat Anda, para mahasiswa yang lagi mendalami manajemen sarana-prasarana. Betul, kita akan coba gali dari sumber-sumber akademis dan modul pelatihan yang ada, lihat konsepnya, standarnya, praktik terbaiknya gitu. Entah itu lab IPA, komputer, atau bahasa ya. Tujuannya sih biar kita semua, terutama Anda, paham dan bisa menganalisis gimana pengelolaannya yang efektif. Sip, mulai dari standar yang harus ada, terus gimana ngelola alat dan bahannya, sampai ke soal K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, kita mulai aja ya. Boleh. Kita mulai dari fondasinya dulu deh, standar. Kenapa sih standar ini krusial banget buat laboratorium sekolah? Sumber kita kan nyebut Permendiknas ya. Iya, Permendiknas 224 tahun 2007 itu salah satunya. Kenapa penting? Gini, standar itu kan batas minimum. Dia memastikan lab itu bisa berfungsi optimal sebagai tempat belajar, tempat mengamati, tempat eksperimen. Jadi bukan sekedar, harus ada ruangan namanya lab gitu ya. Jauh dari itu, standar mencakup lahannya, bangunannya, perabotnya, sampai peralatannya. Detail loh. Contohnya gimana? Kalau untuk lab IPA gitu misalnya. Nah, sumber kita nyebut tuh untuk lab IPA SMP aja minimal perlu 10 termometer dengan rentang ukur beda, terus ada 6 set perangkat bedah hewan, neraca yang teliti sampai 10 mg, gelas ukur macam-macam ukuran, belum alat fisikanya kayak beban bercelah, dinamometer, banyak. Wah, oke. Jadi emang spesifik ya kebutuhannya untuk mendukung praktik langsung. Betul, dan nggak cuma alat. Luas ruangannya ada standar minimum, kondisi bangunannya harus kokoh, sehat, ventilasinya gimana, cahayanya cukup nggak, bahkan sampai bebas dari pencemaran air, udara, kebisingan, itu semua ada standarnya. Termasuk penataan ruangnya juga ya, tadi disebut. Iya, prinsip penataannya juga diatur, harus aman, efisien, dan gampang diawasi. Jadi standar ini semacam blueprint lah buat lab yang ideal dan fungsional. Oke, kebayang kompleksitasnya. Nah, kalau standarnya udah terpenuhi, atau setidaknya diupayakan, gimana pengelolaan sehari-harinya? Siklus alat dan bahan ini kan pasti dinamis banget ya? Sangat dinamis, ini siklus yang nggak berhenti. Dimulai dari perencanaan, jadi nggak asal beli. Harus ada analisis kebutuhan dulu, perkiraan biayanya, mana yang prioritas. Setelah direncanakan, baru pengadaan. Iya, pengadaan. Caranya juga macam-macam nih. Bisa beli, bisa bikin sendiri kalau memungkinkan, terima hibah, pinjam, sewa, tukar tambah, daur ulang barang bekas, atau perbaiki barang yang rusak. Fleksibel. Nah, setelah barangnya ada, ini nih bagian yang sering jadi tantangan. Pencatatan. Penting banget ya inventarisasi ini. Penting sekali. Inventarisasi ini ibaratnya mata dan telinga pengelola lab. Pakai buku induk, buku golongan barang, jadi kita tahu persis jumlahnya berapa, jenisnya apa aja, kondisinya gimana, lokasinya di mana. Ini kunci buat pengawasan. Oke, setelah dicatat, disimpan. Penyimpanan juga ada aturannya ya, nggak asal taruh. Jelas, penyimpanan harus benar. Misalnya bahan kimia atau bahan habis pakai lain, bagusnya pakai prinsip FIFO, first in, first out. Biar yang lama kepake duluan, nggak keburu rusak atau kadaluarsa. Terus juga harus aman, mudah diakses, tapi tetap terkontrol. Bisa pakai rak yang sistematis, atau bahkan mungkin sekarang udah ada yang pakai sistem digital juga. Bener juga. Terus, biar nggak cuma jadi pajangan, gimana pengaturan penggunaan dan pemeliharaannya? Nah, ini dia. Perlu ada pengaturan penggunaan. Misalnya jadwal lab yang jelas, biar semua kelas kebagian pakai. Terus yang vital itu pemeliharaan, harus rutin. Ada pemeliharaan harian, ya bersih-bersih biasa. Ada yang berkala, misalnya ngecek alat, ngasih pelemas. Ada juga pemeliharaan darurat kalau tiba-tiba rusak. Dan yang penting lagi, pemeliharaan preventif, mencegah sebelum rusak. Supaya alatnya awet dan aman dipakai terus ya. Tepat, ini investasi jangka panjang soalnya. Lalu, kalau alatnya udah, katakanlah rusak parah atau udah kuno banget, nggak bisa dipakai lagi, masuk ke tahap penghapusan ya? Iya, penghapusan. Ini kadang terdengar kayak, wah ribet. Tapi tujuannya jelas kok.
Biar nggak buang-buang biaya melihara barang rongsok, biar ruangannya lega, terus ya tanggung jawab pengelola juga jadi jelas. Prosedurnya gimana tuh biasanya? Ada langkah-langkahnya, identifikasi dulu barangnya, terus diusulkan untuk dihapus, nanti ada tim penilai, kalau disetujui baru dilaksanakan. Pelaksanaannya bisa dilelang, dimusnahkan, atau dihibahkan mungkin. Terakhir, dicatat penghapusannya dari buku inventaris. Oke, oke. Jadi ada siklus hidupnya ya, dari direncanain sampai akhirnya dihapus. Nah, satu lagi nih yang krusial, K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Di sumber kita kan nggak ada bab khusus K3 lab ya. Tapi gimana prinsipnya diterapkan? Ini menarik nih. Walaupun nggak ada bab spesifik ya, tapi prinsip K3 itu sebenarnya udah menyatu dalam manajemen sarpras secara umum. Coba deh, perhatikan prinsip penataan ruang lab tadi kan udah nyebut keamanan dan keselamatan. Pemeliharaan rutin itu juga bagian dari K3, memastikan alat berfungsi aman. Oh, jadi K3 itu nggak berdiri sendiri tapi terintegrasi gitu ya? Bisa dibilang gitu. Prinsip umum kayak lingkungan sekolah yang sehat, pengelolaan limbah yang benar, air bersih, bahkan standar ruang UKS untuk penanganan pertama, itu semua kan relevan banget buat lab. Apalagi lab punya potensi risiko lebih tinggi, misalnya bahan kimia atau listrik. Jadi, meskipun nggak dibahas detail di sumber ini, pengelola lab tetap harus punya prosedur K3 yang jelas ya? Perlu didetailkan khusus untuk lab. Oke, jadi jelas ya. Mengelola laboratorium itu emang pekerjaan yang kompleks. Perlu paham standarnya secara detail, menjalankan siklus pengelolaan alat dan bahan dari A sampai Z dengan tertib. Iya, dan yang paling penting menjadikan K3 itu bukan cuma tempelan, tapi bagian integral dari semua proses. Keamanan itu nomor satu. Betul. Semuanya demi mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan yang paling penting, aman buat siswa dan guru. Pengelolaan yang baik bikin lab jadi wahana penemuan yang sesungguhnya. Tepat sekali. Lab yang terkelola baik itu aset yang luar biasa nilainya buat pendidikan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama, terutama Anda para pendengar. Sumber kita kan sedikit nyinggung soal potensi teknologi ya, AI, IoT dalam manajemen aset. Coba bayangkan, gimana ya kalau teknologi ini benar-benar diterapkan di lab sekolah? Bisa nggak sih kita punya sistem inventaris otomatis, pemantauan kondisi alat secara real-time, atau bahkan prediksi potensi bahaya pakai AI? Wah, itu pemikiran yang menarik banget buat masa depan pengelolaan lab. Bisa jadi lebih efisien, transparan, dan pastinya lebih aman ya. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut. Betul. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.